Halo semua, ya jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winnerstock Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini di tanggal 8 Juni 2022? Ya, marketnya bergerak dengan ada yang naik, tapi ada juga banyak juga yang turun. Malah mungkin kalau boleh dibilang banyakkan yang turun. Hari ini yang ngedrive itu banyak dari sektor finance pastinya ya. Kemarin kita udah kode ya di ulasan, tapi belum saya rilis ke publik. Nggak saya rilis ke publik tepatnya. Mungkin yang ini kali ini saya akan rilis ya. Jadi kita udah ngomongin juga bahwa sektor finance yang bisa menjadi salah satu katalis karena waktu kemarin itu kita lihat di sektor finance turunnya sudah cukup dalam ya waktunya untuk technical rebound, dan hari ini jadi salah satu penopangnya. Di saat yang lain banyak yang koreksi ya, kita lihat ya banyak yang koreksi. Jadi itu sebabnya di saat-saat ini ya, di video yang kita buat di awal minggu kemarin ya, waspadai trading di tengah turbulence ya, IHSG lagi turbulence. Jadi yang hijau cuma mungkin segelintir aja, tapi membuat IHSG naiknya cukup oke, cukup bagus, tapi banyak kan sahamnya ada di zona merah. Terus bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Jadi ya, ini hari ini saya mau bagikan sedikit tips ya bagi teman-teman yang bagaimana sih trading di kala di saat market sedang liar kayak begini ya. Boleh dibilang seperti unpredictable. Ya, pada dasarnya market itu memang unpredictable. Cuma karena di winner stock saja kali ya kita bisa jadi ke predictable, jadi bisa diprediksi pergerakannya. Ya. Jadi kalau kita lihat sih, jadi caranya bagaimana sih ya? Satu ya, saya membagikan pertama adalah tidak boleh FOMO ya. Beli saham jangan saham yang sedang terbang, yang sudah terbang jangan. Jadi pastikan Bapak Ibu beli saham yang lebih dekat dengan area support. Itu satu ya. Terus kedua, pastikan Bapak Ibu entry dengan menggunakan money management yang baik ya. Pergunakan money management yang baik dan perhitungan terhadap risk and reward-nya juga harus baik. Risk and reward otomatis berhubungan erat dengan nomor satu tadi ya, tidak boleh FOMO. Dan yang terakhir ya, jangan beli saham yang tingkat volatilitasnya ekstrim sekali ya. Karena bisa saja ketika kita entry itu bukannya bagus malah jelek dan kita terperangkap masuk terjebak dalam saham-saham yang ARB ya. Jadi hati-hati, pastikan saham yang Bapak Ibu beli ada dalam kategori investasi juga ya, saham yang dengan berfundamental juga bagus. Saham ini dikenal banyak orang ya, kalau bisa juga masuk kategori market caps. Sehingga tujuannya apa? Jadi ketika kita posisinya kita dalam amit-amit lah, kita udah posisi beli di support ya, udah lakukan apa semua, tapi ternyata tetap dibanting. Nah, kan kalau posisi seperti itu kan kita juga mau nggak mau ya, mau nggak mau gimana ya. Dan banyak teman-teman kita trading di sana yang punya style anti cut loss. Nah, ini yang bahaya ya, anti cut loss. Banyak sekali yang begitu. Nah, akhirnya gimana? Ya udah, ketika turun dia average down, turun average down, turun average down, terus tumpuk terus. Akhirnya nyerah sendiri karena apa? Turunnya malah jadi downtrend. Itu yang sebaiknya kita hindari. Jadi mau nggak mau harus punya trading plan untuk harus cut loss ya, harus cut loss. Jadi ketika walaupun ini saham ini memang bagus sekali, jadi ketika jebol support ya kita harus tega, harus cut loss. Kalau nggak mau cut loss gimana? Ya udah invest aja udah. Mau gimana lagi? Walaupun capnya jadi investor dadakan, ya mau nggak mau gitu ya. Ada yang teman kita yang investor dadakan itu udah 2 tahun, ada yang 1 tahun, ya mau gimana lagi ya. Ketika kita minta, ini kayaknya perlu di cut loss deh, mereka nggak mau cut loss karena apa? Takut rugi alasannya. Ya, ketika trading rugi itu sesuatu hal yang integral ya, tidak terpisahkan ya. Jadi kita harus
mau berani cuan harus juga berani rugi. Intinya seperti itu. Tapi jika Bapak Ibu banyak yang aduh saya nggak mau cut loss, saya nggak mau rugi, ya udah diemin aja. Jadi investor aja, tungguin aja, diemin aja sampai dia rebound nanti baru jual. Nah, sering kali yang jadi sindrom adalah ketika nyangkutnya lama dan tiba-tiba rebound. Nah, mendekati harga modal itu jadi kayak aduh jangan jual dulu deh. Akhirnya bukannya naik, tambah naik malah habis itu malah balik jadi turun lagi. Nah, itu yang jadi seringkali jadi penyakitnya juga ya. Jadi ya kalau saya bilang kalau Bapak Ibu udah nyangkut lama dan sekarang posisi juga sudah naik, balik modal itu udah menurut saya udah blessing ya, udah cuan juga. Jadi ya keputusan kembali ke Bapak Ibu. Jadi ya itu tadi tipsnya saya sudah bagikan. Trading di saat market yang sedang volatile, yang sedang bergerak liar ya. Jangan FOMO, itu rule number one, jangan FOMO ya. Jadi cari saham-saham emiten-emiten yang sedang lagi di support. Dan pastikan dihitung risk and reward-nya, masuk menggunakan money management, masuk bertahap ya, dan pilih saham-saham yang berfundamental baik ya. Oke. Dan ya, sebelum kita masuk ke market review, dan sebelum saya masuk ke market review, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari channel YouTube ini, berikan jempol dan bantu kami untuk share ya, semakin banyak yang tahu, yang mengenal channel YouTube ini semakin bagus lagi. Oke? Ya. Market review kita hari ini. Nah, ini dia. Kemarin kita udah, nanti saya coba saya selipkan deh. Saya selipkan dia punya apa namanya? Link yang kemarin saya sudah buat ya. Ya, kita bilang kita di ulasan kita bilang bahwa pergerakan IHSG ada di range 7.200 dan 7121, dan bener aja market bergerak kayak gini ya. Wow banget, bisa pas gitu ya. Tapi memang kita ya, saya sudah bilang nanti market bergerak seperti ini nih polanya nih, jangan kaget ya. Bergerak polanya seperti ini, flip flop atau ada di sini. Nah, besok kalau dia nggak bisa tembus, dia nggak bisa breakout level ini, ya berarti alamat sideways lagi ya. Jadi, nah kalau dia nggak bisa breakout level ini, ya dia bisa aja dia sideways, dia koreksi lagi. Jadi waspadai koreksi besok. Tapi kalau saya koreksi, oke nggak? Saya malah seneng kalau koreksi. Karena apa? Kemarin ketika marketnya lagi rally kayak gini, bilang, wah udah tinggi, kita tunggu koreksi. Nah, kalau koreksi ya waktunya belanja lah, gitu ya. Oke, itu komposit kita, dan transaksi hari ini 457,2 miliar asing, ya, transaksi asing masuk net buy. Dan hari ini transaksinya juga oke. Transaksi akumulasi 15,7 triliun ya, mendekati transaksi rata-rata 20 harinya ada di level 16,8 triliun. Oke, volumenya high, dan besok saya lihat momentum masih akan jalan ya. Kita lihat di sini kelihatan sekali nih. Transaksinya tinggi ya, smart money-nya bagus banget. Jadi saya lihat oke banget ya, harusnya oke banget nih. Market kita likuiditasnya juga lagi banjir di market, jadi transaksinya tinggi terus, jadi animo trader juga tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu posisi lagi nyangkut atau apa, hold aja dulu ya. Oke, itu IHSG. Jadi besok kalau dia nggak bisa breakout 7234, waspadai, dia cenderung bergerak ke masih di level ini, tapi dia koreksi dulu ya. Besok hari Kamis ya, 2 hari menjelang weekend ya. Jadi kalau besok koreksi, hampir bisa dipastikan Jumatnya yang rebound ya. Oke, atau kalau nggak besok dia terbang, IHSG besok terbang, nah Jumatnya ini deg-degan ya. Bisa IHSG di hari Jumat kena palang pintu nih di level dekat-dekat area all time high-nya nih, 7.300-an. Ya. Oke. Coba kita masuk sektoralnya. Bagaimana dengan sektoralnya? ADX Basic, wah sektoralnya masih not oke ya, masih cenderung koreksi, menguji support, dan kemudian consumer cyclical sempat naik terus koreksi lagi. Nah, ini saya kemarin sudah gambarkan ya, cenderung membentuk higher low. Nah, kalau dia belum bisa breakout,
cukup bahaya. Jadi dia harus bisa breakout untuk menunjukkan bahwa dia ada di dalam tren pembalikan arah. Terus sektor energi lagi sideways ya. Harga batu bara pada koreksi semua sehingga membuat emiten-emiten energi juga koreksi ya. Walau begitu tapi emiten oil masih bagus ya. Jadi silakan hold aja dulu. Sektor finance, nah ini ya kemarin kita bilang wah ini lagi kemarin kurang oke, tapi dia belum buat lower low, it's okay, dan hari ini mulai comeback. Besok goal saya dia harus comeback, harus naik lagi. Syukur-syukur bisa naik di atas rendang ya. Tuh kalau finance besok jalan, IHSG bisa hijau. Terus sektor healthcare, healthcare masih berjalan di sini, masih sideways ya, masih flip-flop tepatnya. Terus industri, nah industri cakep nih ya, industri jalan naik terus ya, luar biasa. Terus infrastruktur, nah infrastruktur ini mulai oke ya, mulai oke. Ya coba kita nanti lihat emitennya ada nggak ya yang ini. Tapi tadi infrastruktur yang kemarin kita sudah rekomendasikan beberapa waktu yang lalu ya, kita singgung yaitu ISAT. ISAT naiknya kencang sekali. Excel juga hari ini kita akan rekomendasikan, jadi harusnya infrastruktur masih oke, dan Telkom. Coba nanti Telkom gimana? Secara kemarin gap down ya. Hari ini gimana coba nanti saya lihat. Terus consumer non cyclicals. Ah, ini masih oke ya, slow but sure ya. Dia masih lanjut lagi. Nice. Properti. Nah, padahal properti itu hari ini saya mau rekomen nih. Setelah saya lihat pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda konfirmasi bahwa ini akan naik. Nanti coba kita bahas ya. Terus terakhir, dua terakhir sektor tekno. Wah, tekno keren ya, lanjut. Habis sektor tekno udah pada tahu kan, Goto ya. Hari ini bikin rame market cuma BCA, BRI, Goto ya. Telkom ya, cuma itu doang tuh. Ya, Goto lah tepatnya ya, atau Goto sama BCA, BRI. Terus sektor transportasi ya ini kembali turun lagi ya. Hati-hati aja. Berarti waktunya sell on strength. Kemarin saya udah singgung ya, waktunya sell on strength, dan hari ini turun lagi. Ya, itu market review kita. Ya, kalau kita lihat kondisi kayak gini, sektor finance dan sektor tekno menjadi driver untuk IHSG besok. Kalau lanjut, IHSG besok bisa terbang lagi, ya. Dan ya, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi untuk perdagangan tanggal 9 Juni 2022. Pertama adalah Wika. Nah, ini yang saya mau bahas nih, ya. Kenapa saya rekomendasikan Wika? Akhirnya setelah beberapa waktu kemarin saya bilang, jangan masuk dulu jebakan Batman. Dan betul-betul jebakan Batman ya. Ketika saya bilang waktu di sini saya bilang jangan masuk dulu deh gitu. Karena belum pernah dalam sejarah dia bisa mampu naik nih, dan akhirnya memang beneran turun lagi, dan hari ini dia balik. Nah, yang baliknya ini kita lihat apakah ini mampu naik di atas level 985 ini. Kalau dia bisa mampu naik di atas 985, oke ya, ini berarti targetnya valid. Targetnya sementara ke level ini dulu targetnya. Ini saya ganti 995 dan 1020. Ya, silakan amati sektor konstruksi lainnya ya, seperti Waskita. Waskita kemarin sempat saya singgung-singgung sih. Saya lupa waktu live IG atau apa ya, sempat saya singgung-singgung. Jadi ada Waskita, ada PTPP, ya, ada Adikarya, silakan dilirik, ya. Mulai cip-cip entry. Terus kemudian habis Wika, tentu saja Goto, kita punya jagoan, ya, Goto. Nah, Goto ini tadi goal saya harusnya bisa naik di atas 382, baru aman, tapi ternyata dia turun. Tapi it's okay, besok kalau dia bisa naik 382, silakan Bapak Ibu atur strategi untuk buy-nya lagi. Habis Goto ada Unilever. Nah, sektor consumer cyclicals yang saya lihat juga masih dalam tren naik, dan asing juga banyak masuk. Keren, nah ini masih oke. Jadi silakan diatur strateginya untuk Unilever. Terus Excel. Nah, Excel ini yang saya bilang dia rebound dari bawah. Kalau lihat ISAT dia udah terlalu tinggi ya. Coba kita kasih lihat ISAT.
Nah ini dia udah capai target saya nih malah ya. Jadi kalau yang baru mau entry, saya nggak saranin, mending cari yang risk and rewardnya masih dekat di bawah. Nah ini yang saya bilang risk and reward. Jadi ketika market lagi liar, lagi volatile, yang kayak gini jangan maksa masuk ya. Mending masuk di Excel. Nah ini mending masuk di sini ya. Targetnya ke sini dulu. Habis kalau bisa naik dari sini, target berikutnya ke sini 3000-an. Raw number ya. Terus coba kita lihat sedikit Telkom. Nah, Telkom yang hari ini gap down ya, ternyata hari ini bukan kemarin. Nah, ada ya teman-teman tadi yang spek buy Telkom, karena saya share chart ini, dia lagi di support, jadi ada yang, wah saya beli aja deh Pak, saya mau beli, boleh nggak saya mau beli? Silakan ya. Tapi batasi resiko jika dia turun di bawah ini loh, saya bilang gitu ya. Nah, yang penting trading plan-nya ada. Kalau trading plan-nya ada ya silakan aja. Dan jika yang sudah punya mau average down, boleh nggak? Saya belinya Telkom di sini, Pak. Nah, ini dibanting, boleh nggak average down? Besok kalau dia bisa kembali masuk ke dalam V-line di atas 4190, silakan atur strateginya untuk average down. Oke. Habis itu terakhir, last but not least adalah MTech. MTech ini beberapa udah gatel pengen serok ya. Wah, ini kalau ngomong risk and reward, Pak, ini nih. Ini mantap nih katanya gitu ya. Ini lihat chart weekly-nya. Ini nih banyak mantul di areal ini, Pak. Lihat, nah mantul, mantul. Kalau saya mau serok sini boleh nggak? Ya silakan. Yang penting tahu strateginya ya. Bisa strateginya. Baik, Bapak Ibu, itu dulu video kita untuk perdagangan besok tanggal 9 Juni 2022. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya malam ini ya, supaya besok bisa action-nya lebih cepat. Baik semuanya, happy profit bagi yang sudah profit, dan yang bagi yang belum profit jangan berkecil hati, peluang masih ada di market. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you tomorrow.